Halo keluarga Jahitmat, ketemu lagi sama Vilan. Hari ini kita akan bahas konten jahit lainnya. Nah, aku akan bahas gimana sih cara kita bisa punya waktu lebih banyak untuk hal yang lain-lain selain duduk di mesin jahit. Alias gimana caranya kita bisa efisien menggunakan waktu kita untuk ngerjain project-project jahit kita. Atau mungkin untuk tugas-tugas kalian di kampus. Atau mungkin kalian punya orderan menumpuk gitu ya. Gimana caranya kalian bisa efisien menggunakan waktu kalian, jadi kalian juga nggak capek-capek banget gitu ya jahit kok, jadi frustasi banget mesti dari pagi hingga malam ketemu pagi lagi, jahit lagi, jahit lagi. Nah, gimana caranya supaya kalian lebih gampang ngejahit? Ini dia tips-tips dari aku. Yang pertama, persiapan yang teratur atau siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Jadi kalau dalam waktu menjahit itu pastinya kita pinginnya cepat selesai. Tapi cepat selesainya juga nggak asal-asalan, pinginnya cepat selesai tapi hasilnya bagus dan disukain sama customer. Jadi cuannya juga jadi banyak deh. Iya kan? Jujur aja. Pasti banyak yang mau belajar jahit tapi buat cuan kan? Nah, ini dia. Nah, kalau seandainya kalian mau kerja efisien, mau hasil jadi pakaian kalian tuh nggak asal-asalan, tetap cantik, tapi kalian juga nggak wasting time terlalu banyak. Langkah yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dengan melakukan persiapan bahan-bahan yang teratur. Siapkan dulu bahan-bahannya dari awal. Maksudnya apa? Jadi sebelum mulai menjahit, pastikan semua alat, bahan-bahan, mesin jahit kalian, semua dalam kondisi ready dan siap pakai. Misalnya kalian punya mesin jahit, setiap kali kalian pakai ngejahit, project-project besar kalian sudah bersihkan terlebih dahulu, sudah dites terlebih dahulu. Nah, jadi kalian siapkan dulu mesin jahit kalian servis dulu, kalian kasih rapi-rapi berkala, bersih-bersihin berkala. Jadi otomatis saat kalian mulai jahit ke project yang baru, mesin kalian udah ready. Jadi waktu ngejahit nggak akan ada masalah-masalah seperti tiba-tiba mesin jahitnya ngadet, mesin jahitnya tiba-tiba nggak bisa jalan, atau mungkin benangnya pada kusut-kusut gitu ya. Nah, kalian bisa siapkan mesin jahitnya terlebih dahulu dan juga kalian siapkan bahan-bahannya. Misalnya kalian siapkan guntingnya dulu kalau seandainya kalian lagi ngejahit, atau mungkin kalian mau gunting bahan, siapkan gunting-guntingnya. Jadi kalau seandainya gunting bahan kalian itu kalian siapkan dengan baik, dalam artian kalian merawatnya dengan baik, dia nggak akan karatan. Kalian waktu gunting bahan juga enak, jadi otomatis efisien. Oke. Guntingnya lebih cepat, nggak bakal geradak-geradakan kayak digigit tikus pinggiran kainnya. Makanya kenapa aku bilang kalian harus siapkan bahan-bahannya dulu. Kalau misalnya kalian mau jahit sesuatu, carilah benang yang sesuai dengan warna bahan, itu satu. Terus yang kedua, sediakan yang perintilan-perintilan kecil, mata nenek, apalagi tuh, segala macam pelindung jari kalau seandainya kalian mau ngejujur, biar kalian nggak ada kecelakaan misalnya tangan tiba-tiba berdarah gitu ya. Terus mungkin kalian membutuhkan lampu mesin kalau misalnya jahitnya malam-malam gitu ya. Jadi sediakan dulu perkakas-perkakasnya dari awal. Jadi kalau waktu perlu kalian tinggal ambil. Jangan nyari-nyari dulu ke keliling ruangan kalian gitu. Jadi kan otomatis kalian hemat waktu lebih banyak dibandingkan kalian nyari-nyari dulu, ngobok-ngobok, terus nggak tahu barangnya kemana. Jujur aja waktu pertama kali belajar jahit, dulu aku nggak aware dengan hal-hal kayak gini. Otomatis ada saat-saat dimana aku merasa lagi ngejahit, aduh males banget nih, mesti nyari lagi, mesti nyari lagi bahannya, mesti nyari lagi kapurnya gitu. Dan otomatis dengan cara kayak gitu, kalian misalnya nyari nih, dan perintilan-perintilan jahit itu kecil-kecil ya. Saat nggak ketemu, kalian apa yang akan kalian lakukan? Udahlah, entar aja jahitnya, besok aku beli lagi deh yang baru. Otomatis project jahit kalian ketunda lagi. Itu dia kenapa aku bilang siapkan dulu bahannya dari awal, simpan rapi-rapi bahan-bahan kalian, barang-barang kalian, supaya kalian begitu nyari langsung tahu, oh ada di laci ini, oh mesinku seperti ini. Kalau ada yang rusak, diservis dulu. Oke? Nah, selanjutnya, selain persiapan yang teratur adalah gunakan alat bantu. Aku udah sempat nge-mention tadi di poin yang pertama adalah kalian sediakan mata nenek, lampu, dan bla 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 untuk membantu kalian waktu ngejahit gitu ya. Nah, gunakan alat bantu ini adalah maksudnya kalian bisa pakai trik efisiensi menjahit dengan menggunakan alat bantu yang tepat. Misalnya kalian mau bikin lubang kancing. Mungkin lubang kancing itu kan apa aja yang kita perluin, mesin jahit, sepatu lubang kancingnya mau yang 1 langkah atau yang 4 langkah. Terus juga kalian harus gunakan alat bantu, misalnya kalian sudah pakai kapur jahit duluan untuk nandain sentiannya, hitungin dulu si kancingnya mau sebelah mana, bentuknya seperti apa, ukuran kancingnya kayak gimana, kalian sesuaikan dulu di awal. Kalau seandainya kalian main jahit aja terus tiba-tiba salah, kalian kan mesti ngededa lagi.
gitu ya. Jadi kalian jangan malas untuk ngurusin yang perintilan-perintilan kecil ini, karena perintilan-perintilan kecil ini sebenarnya menghemat waktu dan tenaga kalian. Terus selanjutnya, yang ketiga, praktikan teknik menjahit yang efisien. Nah, apa yang dimaksudkan teknik menjahit yang efisien ini? Jadi kalau kita punya bahan, itu kadang-kadang kita punya bahan yang satu, beda cara teknik jahitnya. Misalnya kalau kalian mau jahit bahan-bahan yang silky, yang tipis-tipis kayak sifon yang bergerak-gerak kalau dijahit, kalian harus tatakin jahitnya itu pakai kertas tipis, misalnya kertas minyak atau kertas roti, ya, di bawahnya. Jadi sambil kalian jahit, nanti setelah selesai dijahit, itu kalian bisa sobek krek gitu loh. Jadi dilepasin dari bahannya. Nah, supaya apa? Supaya waktu ngejahit itu kainnya itu nggak bergeser-geser. Kalau kalian ada tambahan alas si kertas itu, nah kalian harus sesuaikan. Terus kalau seandainya kalian mau jahit bahan-bahan kulit, bahan-bahan jeans, nah kalian harus sesuaikan triknya bagaimana. Tension mesin diatur, terus ganti sepatunya, ukuran pola jahitannya digedein, jangan dikecilin. Nah, ini kalian harus tahu trik-triknya karena beda bahan, beda cara jahit. Terus selanjutnya juga kalian bisa efisien dengan menjahit dengan pola yang sama. Maksudnya pola yang sama adalah, misalnya kalau kalian lagi jahit bagian lengan. Lengan kan ada dua. Jahitlah dua-duanya lengannya dulu gitu loh. Jangan udah jahit lengan terus tiba-tiba kalian jahit kera, habis itu baru jahit lengan lagi. Ngerti nggak? Atau mungkin kalau seandainya kalian lagi ada baju kalian tuh ada banyak bagian kerut-kerut. Misalnya tangan sini mau dikerut, sini mau dikerut, bagian bawah dress kalian mau dikerut. Nah, bagian-bagian yang kerut itu dijadikan satu aja, di satu part bagian waktu untuk jahit kerut aja. Jadi kalian jahit dulu yang semuanya, terus terakhir kalian mau masukin kerutnya langsung di satu tempat yang sama. Kenapa? Kalau kalian jahit kerut itu, otomatis settingan mesinnya akan berubah, dan juga sepatu mesinnya kalian bisa pakai sepatu mesin kerut. Kalau seandainya kalian ganti-ganti gitu nggak sesuai satu masa, itu kalian pertama kalian ganti-ganti sepatunya itu butuh waktu. Terus belum lagi kalian harus ganti-ganti settingan mesinnya gitu ya. Jadi lebih baik kalian dari awal udah plan nih, model bajuku kayak gini, polanya kayak gini. Apalagi ini sebenarnya lebih gampang kalau seandainya kalian bikin pola sendiri. Tapi kalau bikin pola jadi ya kalian planning aja dari awal. Ini polanya dapetnya kayak gini. Kalian udah plan nih, aku mesti jahit ini dulu. Jadi jangan blank banget, nggak tahu mau jahit mulai dari mana. Jadi pelajari dulu desain kalian, pola kalian. Dan kalau kalian biasanya bikin pola sendiri, pasti kalian udah tahu, oh mesti jahit ini. Nah, inilah keuntungan kalau seandainya kalian selain belajar jahit dan juga belajar pola. Terus yang selanjutnya, ini yang paling terakhir, nomor 4, yaitu memanfaatkan fitur mesin jahit. Nah, kenapa aku ngomongin fitur-fitur mesin jahit? Padahal kan fitur-fitur mesin jahit itu beda-beda, Kak. Kok manfaatin fitur mesin jahit? Nah, ini dia seperti yang aku bilang, kalau seandainya kalian beli mesin jahit, jangan cari mesin jahit yang begitu aja. Kalau aku pribadi sih, karena project jahitnya banyak, jenisnya banyak macem-macem. Terus misalnya kalian dari awal beli mesin jahit itu, saya mau bikin kebaya, saya mau bikin dress, saya mau bikin jas, saya mau bikin blazer, mau bikin celana, pantalon, bla 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 gitu ya. Jangan cari mesin jahit yang tok. Jangan yang udah beli nanti komen di bawah, kok ini mesin jahitnya nggak bisa ya kak, nggak bisa jahit kayak kakak gini. Aku jawabnya juga bingung ya saya, karena kan spesifikasi dan fiturnya beda. Jadi jangan sekedar beli aja, sekedar berpikir oh yang penting bisa jahit gitu. Jadi harus sesuaikan dengan preferensi kalian. Tujuan kalian belajar jahit itu apa? Nah, misalnya kalian beli mesin jahit JH8530A yang butterfly itu yang sering aku pakai. Atau mungkin kalian beli yang GV 1400 ya Brother. Itu kan pola jahitannya kalian lihat ya, kalau misalnya yang JH8530A itu 30 jahitan. Kalau yang Brother itu yang 14 jahitan. Terus kalau seandainya butterfly itu dia ada pemasok benang otomatis dan segala macam gitu ya. Nah, pola-pola jahitan ini, penggunaan tensionnya, pengaturan lebar dan panjang jahitan, ada baiknya kalian tuh praktek bukan nggak perlu dihafalin, cuman kalian pahami aja kalau seandainya kalian mau begini mau kemana gitu ya. Mesti pencet yang mana, mesti geser yang mana, tambahin pola jahitannya mana gitu ya. Kalau misalnya mau buat obras itu pakai yang mana pola jahitannya, sekedar kayak gitu aja. Karena sebenarnya kalau seandainya kalian udah kenal mesin jahit kalian udah paham mesin jahit kalian nggak usah ngafalin. Begitu ketemu mesin jahitnya, kalian akan langsung paham, oh kurang lebih berarti caranya gini gitu ya. Terus waktu ngejahit juga, kalau seandainya kalian nggak sure dengan si pola jahitan ini apakah benar-benar bisa buat obras atau buat neci, jangan langsung ke bahan utama. Pakailah bahan-bahan sisa dulu atau bahan-bahan yang lebih murah gitu ya.
bahan-bahan yang bukan yang untuk jadi project akhirnya gitu. Kalian bisa pakai belacu gitu ya, atau mungkin kalian bisa pakai bahan-bahan furing atau bahan-bahan katun murah yang per meter 12.000 itu kan ada tuh. Nah kalian bisa sediakan tuh di rumah kalian untuk tes-tes jahitan. Saat sudah sure pola jahitannya, baru kalian pindah ke bahan utama. Nah itu dia beberapa tips dan triks gimana caranya kita bisa hemat waktu supaya lebih efisien, supaya kalian juga lebih gampang ngejahitnya, supaya kalian bisa kejar target cuan juga, supaya juga meminimalisir kesalahan-kesalahan jahit. Jadi kalian nggak perlu ganti bahan, nggak perlu ganti mesin, nggak perlu ganti alat-alat gitu ya, karena itu kan nanti selain wasting time, wasting money juga. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Ayo, Jahit Mat ada apa aja? Kita ada IG, ada TikTok, terus juga ada YouTube ya. Jadi kalian bisa follow-follow kita di IG dan juga di TikTok, karena kita ada aktivitas lainnya. Mungkin kalian akan ketemu kakak-kakak yang lain kalau di TikTok gitu ya. It's okay, karena aku memang fokusnya di YouTube gitu ya. Jadi kalian akan lebih sering lihat aku di YouTube. Jadi jangan bosan-bosan ya ketemu aku, karena next video tetap saya hostnya. Oke, kalau seandainya kalian mau beli peralatan jahit, mesin jahit, alat-alat jahit, pokoknya semua ya yang berhubungan dengan jahit, art and craft juga, kalian bisa banget cek marketplace-nya Jahit Mart. Kita punya Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada, web, dan juga TikTok Shop. Jadi kalian bisa cari aja kelengkapan barang-barangnya Jahit Mart, tanya ke admin apakah barangnya tersedia, atau mungkin kalian mau nanya-nanya barang dengan kuantiti yang bagaimana. Terus mungkin kalian nggak terbiasa belanja di all shop gitu ya, di marketplace, kalian bisa tanya aja melalui admin WA, ada di description box. Oke. Oh ya, sempat ada yang nanya aku, Kak, aku ketemu akun TikTok Shop yang jual mesin jahit ini. Aku nggak usah sebut tipenya ya, mesin jahit ini. Nah, tapi harganya itu 300.000 atau berapa ratus ribu lebih murah. Mungkin yang komen langsung sadar nih. Terus dia nanya, ini kira-kira ori atau enggak ya? Oh ya, orangnya juga ngomong gini, ini TikTok Shop-nya pakai gambarnya Jahit Mart juga. Ada logo Jahit Mart-nya. Tapi kayaknya bukan akunnya Jahit Mart gitu. Terus aku bilang gini, adminnya kasih tahu aku dan akhirnya dijawab gini. Kalau seandainya, ini menjawab semuanya ya. Jadi kalau seandainya kalian ketemu akunnya Jahit Mart yang menggunakan DP-nya Jahit Mart atau mungkin gambar-gambarnya Jahit Mart, tapi itu bukan akun resminya Jahit Mart, kami tidak bisa mengklaim bahwa produk yang mereka jual itu ori atau enggak, dan mereka juga tidak ada perizinan untuk ambil gambar dari Jahit Mart. Jadi kita nggak tahu nih gitu ya, karena kan bisa aja tuh dari marketplace main di screenshot aja, diedit-edit dikit terus dimasukin jadi sarana jualannya akun lain gitu. Jadi kita nggak tahu menau mengenai barang-barangnya atau bagaimana pengirimannya dan segala macamnya. Oke, pokoknya kalau kalian mau nyari yang ori yang pasti bergaransi, itu kalian bisa cek aja di marketplace-nya Jahit Mart. Oke, yang dijual Jahit Mart, karena kami menyediakan klaim bahwa itu benar-benar ori gitu ya, dan ada garansinya juga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahit Mart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!